bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua, sehingga Allah izinkan kita untuk berkumpul dalam ruangan ini. Salawat berandaikan salam tidak lupanya kita hadiahkan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, syukran jazakumullah khair kepada ustaz-ustazah yang sudah menghadiri acara seminar kita pada hari ini. Yang kita hormati CGP Angkatan 11 yaitu Ustaz Zikril Hamdi MPD, Ustazah Nora Delvina SPD dan Ustazah Maulidia SS SPD. Oke, baiklah Ustazah sekalian, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Hendrizal kepada Ustaz Hendrizal. Waktu tempatnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah khairan kita ucapkan pada saat Rizal, semoga dengan membaca suci agama tadi berdoa lancar kita dengan amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya punya pembaca doa oleh Ustaz Datuk dan Ustaz Datuk disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'amulana wa taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم أغننا بعلم وزينا بعلم وكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Tanah Mars Guru Bendera dan Mars DSIP. Diharapkan kepada Ustaz-Ustaz untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tanah datar luanan tuo, pusaka di Raja Batua. Sejak dulu kala tetap gila gemilang, tergantung putih saja. Tanah datar luanan tuo, pusaka jauh lana Minangkabau. Dari depan panjimu aku bersumpah setia, namamu dalam jiwa raga. Tanah datar, engkau seluruh puja. Tanah datar, Yeonju jaya selamanya.
Sekolah Islam terpadu sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru. Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru. Indonesia pasti maju. Disinilah kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serta menyusun peradaban baru, bulatkan tekad dan cita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serta menyusun peradaban baru, bulatkan tekad dan cita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Para hadirin silakan duduk kembali. Baiklah, selamat datang kepada Ustaz-Ustazah di acara Aksi Nyata CGP Angkatan 11 dengan tema diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif Aksi Nyata Modul 14 SDIT Purwata A'yun 3 Batu Sangkar. Kita buka dengan penuh semangat, berikan tepuk tangannya Ustaz-Ustazah. Baiklah, kita undang Ustazah Maulidia SSSDD pada Ustazah Maulidia disilakan. Allah Akbar. Baik Ustazah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Semuanya, semangat. Semangat. Tepuk, kalau anak ajakan tepuk semangat, dang dang dang. Ya, ding ding ding, dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung. Se. Oke, baik, terima kasih Ustazah. Oke, kita coba tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Ini anak materi terakhir. Anak kayaknya memborong semuanya dari materi Ustaz Yuzi dan Ustazah Nora. Baik, masih mengenai konsep disiplin positif Ustazah. Jadi di sini anak akan membahas dua materi. Yang pertama tentang keyakinan kelas
dan yang kedua segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas dulu tentang restitusi itu apa. Saudara pernah dengar kata restitusi? Belum. Belum. Jadi restitusi itu nanti namanya segitiga, berarti ada seginya 3. Oke, kita bahas dulu tentang restitusi. Restitusi itu adalah saudara proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kelompok yang karakternya lebih kuat. Nah, jadi saudara contohnya seperti ini. Ada anak kita melakukan sebuah kesalahan. Contohnya dia datang terlambat di pagi hari. Jangan langsung kita hukum dia, jangan langsung kita cap dia. Antum datang terlambat itu terima. Nah, gitu ya. Jadi ada saudara, jadi ada prosesnya ketika kita melakukan segitiga restitusi itu. Oke, lanjut Ustaz. Langsung ke segitiga restitusi Ustaz. Sebelumnya dulu, ini ada ciri-ciri dari restitusi tersebut. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak kita, contohnya yang datang terlambat tadi, dia jangan sampai dia merasa rendah diri, dia merasa tidak dihargai ketika dia datang terlambat ke sekolah itu. Jangan sampai dia di sekolah itu merasa tidak nyaman. Nah, jadi ini sisi yang pertama. Jadi dia akan belajar dari kesalahan-kesalahannya dan nanti kita akan carikan solusinya, gimana supaya dia tidak datang terlambat. Kemudian memperbaiki hubungan. Ya, supaya anak tidak terlambat tadi, kita perbaiki hubungan, jangan sampai anak itu mendendam ke kita. Setelah kita tegur, kita marah, kita jangan sampai mereka menjadi dendam ke kita. Kemudian yang ketiga, kita tawaran ya, bukan paksaan. Kita belajar, kita berusaha untuk supaya anak itu gimana, berproses. Jangan langsung kena hari ini terlambat, mungkin besoknya mereka datang terlambat lagi, tapi kita maksudnya supaya dia tidak dapat terlambat, kita carikan dia solusinya nanti. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, yang kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ujung-ujungnya solusi nanti saudara. Ya, jadi jangan kita mencap anak yang terlambat tadi, contohnya kita langsung kita cap dia begini enggak, tapi ada beberapa tahap nanti yang akan dilalui. Oke, lanjut Ustaz. Nah, ini konsekuensi nggak masuk sini ya, kan? Lanjut restitusi. Nah, ini dia. Nah, tugas kita gimana? Nah, ini sebelum kita ada restitusi ini, kita harus punya keyakinan kelas. Nah, anak tanya dulu sama Ustaz, keyakinan kelas dengan peraturan kelas sama enggak? Beda. Beda ya? Beda. Kalau keyakinan kelas itu kita sepakat dengan anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak ini kita tanya dulu, kita istilahnya gini, kesepakatan belajar. Kalau guru bidang studi dia kesepakatan belajar. Contoh ketika ustazah masuk, antum gimana posisinya? Masih di luar kelas kan atau udah di dalam kelas menunggu ustaz saja? Seperti itu. Kemudian, nah ini dia, guru itu menanyakan dulu keyakinan kelas, ya, jadi kita bikin keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi contohnya anak di kelas juga ada membuat aturan keyakinan kelas gitu ya, hadir sebelum jam 7.15. Jadi kata-kata jangan itu yang saya jangan tidak boleh datang terlambat. Kata-kata jangan atau tidak boleh itu sebenarnya kalau di dalamnya kita pelajari ya Ustaz, seperti yang bilang Ustaz tadi itu, ini kan dunia barat ya, jadi Ustaz saja harus bisa membedakan yang diajarkan dalam Al-Quran aja. Kemarin anak juga zoom gitu ya, di dalam Al-Quran aja ada kata jangan gitu kan. Nah, tapi ya kita harus bisa memilah mana yang apa gitu. Nah, contohnya hadir sebelum jam 7.15 itu contohnya. Tidak ada kata tidak Jangan tidak boleh. Kalimat negatif, kalimatnya harus positif. Oke, kemudian guru harus terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau kita menghargai siswa tersebut, insya Allah dia akan apa yang kita sampaikan, apa yang kita nasihati, insya Allah dia akan menurut. Seperti itu. Oke, lanjut Ustaz. Ini sama dengan saudara Nora tadi. Saudara Nora. Nah, ini dia. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ya, kalau peraturan kelas itu atau peraturan sekolah ya itu sudah dibuat oleh pihak sekolah. Siapa yang buat? Kepala sekolah, guru, kemudian stakeholder yang ada di sekolah. Kalau bisa dilibatkan orang tua. Contohnya pakai sepatu hitam.
Sebenarnya itu kan dari hasil musyawarah kita dengan orang tua, dengan kita sesama pendidik ya, kepala sekolah, GTK dan sebagainya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini digunakan hanya di dalam kelas. Kita sepakati dengan siswa, kita tanyakan dulu sebelum kita mulai pembelajaran, kita tanyakan dulu ke siswa maunya seperti ini enggak? Kalau mereka setuju, oke, kita buat. Bagusnya itu dibuat pakai sticky note. Pakai sticky note. Kita tanya biar mereka yang buat. Apa maunya aturan itu? Kalau ada kata negatif, kita jadikan katanya positif. Oke, ini ada pertanyaan untuk Ustazah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita harus pakai helm? Menjaga. Iya, untuk keselamatan, untuk keamanan, bukan untuk aturan yang dibuat oleh polisi, ya, lalu lintas. Ya, kita takut, kita pakai helm, kita takut karena ditilang. Tidak, tapi demi keselamatan. Makanya sekarang Ustazah pakailah helm. Ya, sering-sering pakai helm. Helm sendiri ya, jangan helm orang lain diambil dari parkiran. Ya, Ustazah nanti pulang Ustazahnya kehilangan helm. Ya, nah kita lanjutnya Ustaz. Ini dia yang segitiga restitusi itu Ustazah. Ya, jadi ada bagian-bagian dari segitiga restitusi itu. Yang pertama itu tadi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Maksudnya di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Maksudnya di sini contoh anak yang terlambat tadi. Ya, anak yang terlambat tadi, contoh kayak kemarin anak bikin video gitu ya, kayak syuting juga. Anak itu datang terlambat, kemudian anak sudah melakukan pembelajaran, dia datang terlambat, assalamualaikum, jangan kita hukum dia dia keluar, jangan kita suruh dia keluar, tapi kita suruh dia duduk. Ustazah kenapa terlambatnya ini dah, ya silakan duduk dulu, nanti pas jam istirahat atau pas jam Ustazah kosong silakan temui Ustazah ya. Nah, jadi di situ kita menanyakan anak tersebut, kita panggil dia sendiri, jangan di depan teman-teman, itu yang sebenarnya. Tapi anak sering juga gitu ya. Nah, jadi kita belajar di sini bersama-sama. Kadang anak sering juga ya, kita sudah murojaah, kita sudah tilawah, kita sudah masuk semuanya, ada anak yang datang terlambat. Kadang kita menanyakannya, kita langsung judge dia gitu kan. Nah, itu sebenarnya salah. Tapi ada waktu momennya kita panggil dia nanti. Itu yang pertama, kita stabilkan identitasnya. Kenapa terlambatnya? Apa masalahnya? Mana jauh anak adik-anak gini-gini, kita nggak apa-apa itu datang terlambat. Cuman kalau keseringan terlambat kan nggak bagus juga. Nah, ya bagus juga dengan diri antum, teman-teman semuanya. Kita stabilkan dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi segitiga itu ya, yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku itu memiliki alasan. Contoh anak yang datang terlambat tadi pasti dia punya alasan. Ya kan? Orang tuanya yang datang yang telat bangun, atau adiknya yang mengganggu, yang rewel pagi hari, atau bundanya masih masak, segala macam itu anak banyak mengalami problem seperti itu. Ya, kadang kalau dia punya adik, adiknya terlambat. Ketika tanya ke adik, kakaknya yang terlambat bangun, segala macam. Jadi dia memiliki alasan. Nah, alasan itu nanti yang akan kita carikan solusi. Ini dia yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan tadi. Kita semua memiliki perilaku internal. Itu dia, kita kasih dia solusi. Apa solusinya? Dan apa konsekuensinya dengan keyakinan kelas kita tadi? Kita kaitkan itu. Ya, kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Contohnya kalau melanggar, pasti ada konsekuensinya. Ya kan? Ada iqobnya. Bukan iqob sebenarnya, ada restitusi tadi sebenarnya. Contohnya ada menyalin surat atau apa, itu yang membangun gitu ya. Jangan sampai memojokkan anak, jangan sampai keluarkan kata-kata yang tidak baik kepada anak kita. Kayaknya ustaz-ustaz yang mau naktu-naktu aja lupa ustaz. Ya, gitu ya. Ya Ustaz, oke, mungkin itu ya Ustaz. Itu aja mungkin Ustaz. Ya Ustaz. Ya iya, nah gitu di Ustaz. Karena dia kan nabi yang saya tahu. Saya tahu itu banyak orang. Yang ini ada. Bisa bagi ya. Jadi yang Ustazah sebenarnya kalau kita bahas ini itu panjang sekali keyakinan kelas ini. Jadi sebagai pelajar bukan untuk menggurui, bukan untuk mendiktekan Ustazah, cuma berbagi ilmu saja apa yang sudah didapat mengenai ini udah berapa bulan ya kita Ustaz? Dan 2 bulan itu kami alhamdulillah sudah menyelesaikan 1 modul. Dalam 1 modul itu ada 4 sub
Dan ini modul terakhir aksi nyata. Jadi nanti yang video kami ini nanti diupload ke YouTube. Mohon di like and subscribe dan komen gitu. Ya. Mungkin itu Ustazah. Ayo jawab Leza. Dia perlu Hah? tampilkan. Ada Ustazah. Siap kan di mana? Penasaran kita Tapi jangan. Itu apanya itu? Privasi. Fotografernya namanya itu. Oke, Ustazah, ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti ini MC nanti akan ada sesi tanya jawab. Ada yang lihat dah? Itu santiang tepuk 5 tahun Leza aja tepuk 5 tahun 5 tahun. Itu lah Ustazah apa cek. Nah, siapa yang bisa Ustazah bisa salah? Dua itu masih tahu tuh. Hah? Oke, mungkin itu Ustazah. Nah, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mantap. Kelihatannya ustaz-ustazahnya sedang lapar. Silakan ustazah minum dan makan snack terlebih dahulu. Mau lapar Pak? Ya, nanti kita mampir di kantin. Baiklah ustaz-ustazah, sesi yang kita terus tunggu dengan materi yang sangat luar biasa sehingga memotivasi kita untuk menjadi CKP. Siap ustazah? Siap. Insya Allah siap. Baiklah ustazah, kita buka sesi tanya jawab kepada ustazah yang ingin bertanya. Kita berikan 3 orang penanya terlebih dahulu. Ya, pada Ustaz Yahya silakan. Oke, langsung saja. Oke, terima kasih kepada MC. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga calon guru penggerak kita. Oke, karena sendiri mengapresiasi ustazah yang sangat berjuang di guru penggerak ini. Semoga Allah mudahkan sampai selesai, sampai lulus. Mudah-mudahan yang ustazah yang lain juga dapat jadi guru penggerak juga semuanya. Amin amin ya Allah. Oke, langsung saja. Mungkin di sini kata-kata ya yang disampaikan saya tadi ada 2 kata. Yang pertama disiplin positif dan yang kedua menghambakan siswa. Mungkin di sini juga ada jurus-jurus bahasa. Mungkin kata disiplin itu kan udah menunjukkan kata positif gitu. Mungkin ditambah dengan disiplin positif. Di sini mungkin dari kata-kata itu dijelaskan dan makna positif itu udah disiplin itu udah positif gitu. Kenapa? Mungkin anak sendiri mungkin dia positif, dia disiplin ditambah kata positif gitu. Mungkin dijabarkan kembali apa sih maksudnya? Kenapa ditambahkan positif lagi? Karena dia positif itu tentu positif gitu. Dan yang kedua dari menghambakan siswa tadi sudah dijelaskan mungkin mengkilas ulang lagi maksudnya menghambakan siswa. Walaupun sudah dijelaskan, tapi menghambakan itu bukan kata-kata yang kita sebagai hamba kita ke Allah gitu, kita ke Maha Pencipta gitu. Kalau ke siswa menghambakan itu walaupun kita menunjukkan dari siswanya membantu siswa, tapi kata-katanya apakah hal itu yang tepat sebenarnya gitu. Mungkin itu saja yang Ana tanyakan dan Ana keraguin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ustazah. Ada lagi yang akan bertanya? Tanya dulu. Ya, yang akan bertanya. Ya, silakan Ustaz. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada saudara yang sudah menyampaikan informasi sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Pertanyaannya tadi ada catat beberapa tentang memposisikan diri, saudara. Jadi karena kita ini di SD ya, karena anak SD ini kan masih labil. Di anak SD masih labil. Kalau SMP SMA mungkin bisa kita pakai cara yang agak simpel.
Tapi kalau SD nggak mungkin cara sipil kita pakai, karena memang bermacam-macam kondisi anak. Jadi pertanyaannya, Anda pengen contoh konkret lah, mungkin dari pengalaman pribadi, kira-kira ini berhasil di lokal ataupun di luar. Bagaimana cara memposisikan diri ke anak? Karena berbagai macam anak temukan di lokal itu, ini anak-anak lari, nangis, suara kita tidak dengerin. Posisi apa yang bagus itu? Jadi tadi kalau Anda baca posisinya ada 5, pengukur, pembuat, jangan buat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, Anda buat, ada tulis. Cuman di sini kalau kondisinya seperti itu, posisi apa yang seharusnya yang betul? Contohnya seperti apa gitu, yang konkret di lapangan. Jadi sehingga kita tuh bisa memposisikan diri kan ketika ada masalah seperti itu di lapangan. Ya. Yang kedua, tegas. Apakah karena di sini kan jangan membuat anak itu merasa bersalah. Sedangkan kondisi contohnya anak-anak ribut, apakah tegas tidak perlu di situ? Apa atau bagaimana? Karena kalau kita tegas, anak-anak tuh yang menerima kadang kan ada tipe yang suka sedih, lalu dia merasa sedih, menangis. Padahal kita maksudnya baik. Jadi gimana posisi yang bagus itu seperti apa? Apakah tegas ini tidak perlu dipakai atau gimana? Jadi itu maksudnya. Bagaimana contoh konkret yang bagus itu seperti apa? Jadi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berilah tepuk tangan untuk penanya kita pada hari ini. Luar biasa. Satu orang lagi penanya, Ustazah. Oke, pada Mbak silakan. Baik, Ustazah semuanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah semua, mungkin dari materi tadi Anda menanyakan materi yang disampaikan oleh Ustazah Nur. Tadi ada Ustazah menyampaikan bahwasanya terkait ini masih yang ini juga kayaknya penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah dan manajer. Tadi kalau Anda tak salah menyimak, kita sebagai guru itu ada kasusnya ketika kelas rendah, mungkin mereka cara dekat atau rasa kasih sayangnya dengan kita dengan cara memeluk kita. Tapi ada kalanya ketika dia memeluk kita, waktunya itu tidak tepat gitu. Bisa ketika kita dalam keadaan bersama orang tua, bisa. Jadi dia perlu kita, padahal kita lagi berbicara. Istilahnya itu berarti artinya itu kan mereka menempatkan sesuatu itu bukan pada tempat yang seharusnya gitu. Istilahnya itu apa namanya, apa yang dia inginkan itu memeluk kapan dia mau gitu. Terus itu yang di kelas rendah. Nah, yang kelompok di kelas tinggi seperti disampaikan tadi, kasusnya itu kalau kita kan nggak bisa menempatkan sebagai guru, maka dia itu nggak menganggap kita satu, nggak bisa membedakan ini guru dan dia apa antara guru dengan teman gitu. Jadi yang Anda tanyakan di sini, mungkin kita semua di sini melihat ustazah selama kita di sekolah, ada yang kelas rendah itu yang memeluk kayak tadi, belum paham dengan tempatnya, dia peluk aja gitu kan. Nah, untuk kelas tinggi, ketika dia merasa dekat dengan kita, maka otomatis yang namanya tata krama, yang namanya etika itu akan sedikit menipis begitu. Jadi misalnya nih, kalau kasusnya seperti ini, kita udah merasa atau anak-anak itu nyaman dengan kita, belajarnya nyaman, bahkan dalam keseharian, dalam lingkungan tuh merasa dekat dengan kita. Tapi mereka nggak tahu etika. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Ketika kita tegur, malahan dia membantah ke kita gitu. Ala ustazah nih, gitu contohnya. Atau yulazah gitu. Jadi pertanyaan saya sekarang, dari sisi mananya kita yang salah begitu? Masa iya anak kita yang kelas tinggi, istilah itu kita akan jadikan teman gitu kan? Kita
kita jadikan teman dalam pergaulan, dalam pembelajaran, tapi ketika kita menasihati dan kalaupun kita introspeksi diri, bahkan dia nggak tahu ini saya dinasihati loh, saya salah loh, tapi bahkan dia menganggap kita dengan temannya itu. Nah, jadi apakah itu ada hal yang salah yang kita perlu kita perbaiki, atau karena keteledoran kita yang sebagai guru yang sebagai teman kayak anak ini, bagaimana gitu? Jadi kalau idealnya, kalau kan nggak semua ya, berarti ada juga anak-anak ini yang, oh ini ustazah anak loh, berarti kalau ustazah menegur anak nggak akan potong-potong ustazahnya ngomong, berarti anak dengarkan dulu. Pasti ustazah yang lain juga merasakan begitu. Dan mungkin kita introspeksi diri juga kan, tadi menasihati anaknya seperti apa ya, pasti kita akan balik ke diri kita. Tapi kalau seandainya kita nggak introspeksi diri kita, pasti kita akan marahkan langsung juga anak itu. Jadi pertanyaannya di sini, kalau kasusnya seperti itu untuk anak kelas tinggi yang kita merasa dekat dengan dia, tapi dia nggak tahu dengan etikanya ketika kita menegurnya atau ketika kita berbicara dengan dia malahan seperti dia dengan temannya gitu, dan kita gurunya. Gimana yang harus kita perbaiki itu saja, baik itu untuk kelas rendah ataupun untuk kelas tinggi. Mungkin itu saja, dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari kelas rendah, bukan itu sebenarnya dari TK itu sudah kita terapkan di keyakinan kelas itu. Mengajak anak TK itu kan susah ya, untuk berbaris saja itu susah tuh, ada yang masih manja berbunyi kan, masih ada yang main prosotan, main ayunan. Nah di situ kita mulai kesepakatan kelas itu. Nah contohnya anak ustazah, kita gimana kemarin? Kalau teman berbaris kita gimana? Berbaris itu dimulai dari TK itu udah dimulai tuh, dari kecil itu udah dimulai gitu, bukan dari mereka masih kelas 1 udah susah sekali gitu kan. Tapi ya itu tadi Ustaz satu lagi, Ustaz harus bukan karena mengajar Ustaz bisa bukan. Kita bikin strategi pembelajaran juga itu penting juga tuh Ustaz, supaya anak-anak tidak berlari-lari. Sebenarnya kan anak nih apalagi kelas rendah ya, itu tenangnya itu kalau anak melihat video Ustazah Aisyah Dahlan itu ya, anak laki-laki ini anak ini tenangnya itu hanya 5 detik gitu, itu baru tenangnya itu segitu. Paling lama tuh kalau 5 menit itu nyala resah gitu. Apalagi anak laki-laki itu dia punya otak kanan, dia banyak bermainnya. Jadi di situ juga kita sebagai guru juga bisa menerapkan pembelajaran, strategi pembelajaran bermain sambil belajar. Seperti yang disampaikan oleh saya tadi itu, kan ada itu di Ki Hajar Dewantara itu bermain. Dunia anak itu adalah dunianya bermain, sehingga pembelajaran harusnya menyenangkan dan memerdekakan anak. Jadi tidak hanya menonton anak itu begini aja terus belajarnya. Apalagi kelas tinggi juga bisa seperti itu. Kadang mencatat baru datang, kadang ngeluh gitu ya, mencatat sekali, panik lah, gitu. Jadi kita punya strategi pembelajaran. Tidak hanya menonton di kelas saja, bisa kita ajak juga dia belajar. Jadi intinya tadi Ustaz pertama kali kata kunci yang disampaikan oleh Saudara tadi, emang kata kuncinya itu keyakinan kelas ini kita buat dulu. Itu yang kita terapkan di kelas. Tapi kita tanya ke anak, bukan kita yang membuatnya. Kita minta persetujuan dulu kepada siswa. Kalau bisa, kalau dia udah kelas tinggi itu contohnya kita bisa pakai sticky note. Kita kasihkan ke mereka satu-satu. Nanti ditempel, mana yang merasa agak bagus gitu ya, atau setuju semuanya sepakat, baru kita pajang di gitu. Mungkin seperti itu soalnya. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustazah, ada sekian seminar kita pada hari ini. Ana selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita tutup, marilah kita takbir bersama. Takbir Ustazah. Allahu Akbar. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum